Tuhan, kurang terus. Ya, selamat Paskah, saudara. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, Jumat Agung ya istilahnya, tetapi kita merayakan kematian Tuhan Yesus, pahlawan kita, saudara. Lewat korbannya kita bisa diselamatkan, ditebus oleh darah Kristus. Kematian Yesus sudah berlalu 2000 tahunan. Jadi hari ini kita memperingatinya, saudara ya. Ada orang merayakannya, memperingatinya. Memang ini merupakan nubuatan ribuan tahun sebelum Yesus mati, di mana di situ ada sebuah peringatan besar bagi pihak Israel, dan landasan juga buat kita adalah Passover, perayaan Paskah. Saudara, penggenapannya pada Yesus, dan kemudian kita umatnya memperingati peristiwa yang sudah terjadi, diperingati, namanya sebuah sejarah. Tetapi sejarah Yesus ini bukan sejarah yang biasa saja. Dia mengerjakan sesuatu yang masih berlaku sampai sekarang, up to date. Nah, saudara ya, kalau misalnya kita kenal dengan tokoh-tokoh proklamasi, ada orang-orang yang begitu berjuang buat Indonesia, tapi itu sejarah. Orangnya sudah mati, hanya mengingat. Kalaupun ada ajarannya, ya cuman begitulah, saudara ya. Orang itu tidak mempengaruhi apapun dalam dunia ini selanjutnya. Ya dulu di Penogoro misalnya, dengan perlengkapan senjata perang zaman dulu ya zaman dulu. Zaman sekarang nggak berlaku perlengkapan kayak begitu. Tapi kalau Yesus itu up to date sampai sekarang, kekuatan, kuasa, kematian Tuhan, penyaliban Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, Tuhan ungkapkan ini sebelumnya, saudara. Ya, jadi ada tujuan yang kemudian ini masih berlaku sampai sekarang untuk kita memahami tujuan dari kematian Tuhan yang terbesar. Di samping penebusan, sebelumnya Tuhan membicarakan sebuah hal. Ini di samping penebusan dosa, saudara ya, ada hal yang lebih lagi yang Tuhan sampaikan. Kita baca Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Saudara ya, dalam sebuah statement Tuhan menyatakan dalam sebuah pernyataan, perkataan Tuhan, dia ngomong seperti ini. Dari Yohanes 6 48 sampai 58 kita baca bergiliran. Ya, saya baca 48, saudara 49 dan seterusnya. Akulah roti hidup, saudara. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan
inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Nah, ini saudara ungkapan dari Tuhan, di mana ini adalah hal yang hari-hari lumrah, di mana setiap kita butuh makan. Betul ya? Saudara tadi baru makan, sudah makan? Ada yang belum, ada yang sudah. Tapi kemarin pasti sudah makan. Iya kan? Kemarin makan berapa kali? Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang sekali, 2 kali. Tergantung ya. Yang penting makan itu supaya kita hidup. Betul ya? Saudara dengar baik. Ini primer, ini betul-betul dasarnya. Kalau kita mau hidup ya kita harus makan. Dan hal yang sangat dasar ini Tuhan perhatikan sedemikian rupa. Saya ulang saudara ya, kalau kita mau hidup ya kita harus makan. Kalau saudara punya handphone tapi tidak makan tidak hidup. Saudara punya duit banyak tapi tidak makan tidak hidup. Hidup itu untuk hidup ya makan. Tapi jangan kemudian kita memakai prinsip maaf hewan. Hewan itu dia hidup di dunia hanya untuk cari makan. Jadi hidup hewan itu begitu dia lahir nanti lewat telur, entah lewat beranak begitu ya. Begitu sedikit rada ya besarnya nggak kayak kita manusia mesti nunggu berapa tahun dia bisa makan sendiri. Ini paling juga seminggu, 2 minggu udah cari makan dia. Jadi hidupnya buat makan. Setelah itu mati. Kalau manusia bukan begitu. Manusia itu makan itu untuk hidup, bukan hidupnya untuk makan. Amin ya. Makan itu untuk hidup. Ini paling dasar saudara ya. Dan itu karena hari-hari, tiap-tiap hari kita harus masak masakan baru. Jangan masakan yang lama. Ada beberapa masakan-masakan yang gak boleh dimakan karena sudah disimpan. Seperti bayam gitu kan ya. Yang hijau-hijau itu malah racun jadinya. Ada masakan yang diangetin, ada masakan yang didinginkan dan lain sebagainya. Tetapi selalu ada diberikan fresh. Kalau tidak menjadi baru bisa penyakit dalam tubuh kita. Artinya ini kan up to date saudara. Artinya ini selalu baru. Setiap kita hari-hari kita makan saudara ya. Dan itu sebabnya Tuhan bicara. Kita ulang dari kata-kata ini yang sangat penting dalam hidup kita saudara ya. Kita ulang dari kata-kata ini. Perhatikan baik-baik. Saya ingin mengajak saudara untuk mengulang. Ini adalah hal yang luar biasa. Dalam ayat 55. Yuk dibaca ayat 55. Kita baca sama-sama lagi ya. Karena ini adalah sebuah tema untuk hari ini ya. Yuk dibaca ayat 55. 2, 3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Wah, ini menjadi sebuah pertanyaan baik kita maupun orang Yahudi di zaman itu. Karena mereka berkata, loh bagaimana dia jadi makanan buat kita. Ini gak ditafsirkan secara harafiah saudara. Jadi saya ulang, ini gak ditafsirkan secara harafiah lalu kemudian saya kayak misalnya ada binatang, saudara, kerumunan binatang, lalu ada mayat, entah itu mayat manusia, mayat binatang, karena binatangnya kelaparan, digrogotin semua, dimakan, dirampas semua. Ini katakanlah manusia ke binatang, begitu ya rebutan tuh. Gak gitu, saudara ya. Mereka makan daging binatang atau daging manusia yang menjadi mayat. Gak gitu maksudnya. Ini sebuah kiasan. Tapi dari perkataan ini mengandung makna yang sangat dalam. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan.
darahku adalah benar-benar minuman. Lah, saudara makan apa? Nasi. Lah itu benar-benar makanan enggak ya? Lalu minum air. Wah, dengan segala macam produk dan promosinya, saudara ya. Nggak taunya misalnya nih contoh, kita Indonesia ini makan nasi lama-lama karena kita kurang gerak, diabetes gara-gara nasi. Jadi ada yang, waduh ini nasi ini bukan makanan buat saya, orang-orang diabetes misalnya. Jadi dikurangi atau diganti kentang misalnya. Nah, semua makanan di dunia ini benar-benar makanan? Tidak. Semua minuman di dunia ini benar-benar minuman? Tidak. Ini menjadi sebuah pertanyaan, dan kadang-kadang penyakit itu munculnya dari apa yang kita makan. Munculnya dari apa yang kita makan, tapi ini sebuah jaminan karena Tuhan yang bicara. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Nah, ini mesti kita pahami dulu di sini ya. Saudara, perhatikan baik-baik. Saya mau kasih tahu ulang bahwa waktu Tuhan bicara mengenai hidup manusia, di mana paling dasarnya adalah makan, maka Tuhan perhatikan hal yang paling mendasar. Jadi kalau Tuhan perhatikan begitu rupa, saudara, kita nih sebagai anak-anaknya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh amat memperhatikan kita. Amin, saudara. Saudara, peristiwa ini kan menjadi pertanyaan, apa kami yang makan dagingnya? Waduh, bagaimana ya? Jangan juga saudara membayangkan nanti kalau perjamuan suci lalu makan seperti daging, roti itu daging, kemudian anggur itu adalah darah. Jangan dibayangkan kayak begitu, saudara ya. Tetapi ada maksud setelah Tuhan bicara di Yohanes tadi, kemudian Tuhan memberikan sebuah, katakanlah sebuah peristiwa yang saat itu disebutkan perjamuan malam, saudara ya. Ini perjamuan terakhir. Karena ini mengandung makna di situ. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Lalu Tuhan memfasilitasi untuk kita ini bisa menikmati makan daging dan darah Tuhan dengan cara, ini Matius 26. Jadi di sini nanti kita paham. Oh, yang dimaksud adalah lewat perjamuan suci. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Yuk dibaca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. ini lagi makan biasa seperti kita. Ya, hari-hari kita makan. Tapi ada sesuatu makanan yang melebihi daripada apa yang biasa kita makan. Nasi, misalnya sayur, lauk pauk gitu ya. Terus Yesus mengambil roti. Mereka juga makan roti, saudara ya. Tetapi Yesus mengambil roti yang mungkin roti yang sama yang disajikan oleh murid-murid saat itu. Terus Mengucap berkat. dia mengucap berkat. Ini bedanya nih. Roti yang dimakan oleh mereka ini ada bagian roti yang diambil sama Yesus, diucap berkat sama Tuhan, kemudian Memecah-mecahkannya lalu memberikannya. lalu dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku atau dagingku. Terus Sesudah itu dia mengambil cawan. Di situ ada cawan yang sudah tersedia, yang mereka juga minum, saudara ya. Tapi ada yang lain yang Tuhan ambil, di mana Tuhan serahkan dan diberkati oleh Tuhan. Terus mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Terus dan berkata, minumlah kamu semua dari terus cawan ini. dari cawan ini. Terus Sebab inilah darahku. inilah darahku, darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara ya, jadi ini lagi makan suasananya, tapi
Tapi ada makanan yang lebih istimewa dari makan yang kita biasa sehari-hari makan untuk hidup. Apa itu? Daging dan darah. Makanya dia bilang, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Jadi Tuhan fasilitasi kita. Bukan cuma hanya omongan yang dia sampaikan, bukan cuma pengajaran yang dia sampaikan, bukan cuma nasihat, tapi dirinya sendiri yang dia relakan untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa rasakan. Dan kita bisa rasakannya itu lewat perjamuan suci. Saat kita makan tubuh dan darah Kristus, saat kita makan daging dan darah Kristus, ya lewat perjamuan suci. Jadi kita makan tiap-tiap hari sudah, tapi ada makanan yang lebih daripada tiap-tiap hari sebagai kebutuhan hidup kita, yang disebut benar-benar makanan, benar-benar minuman. Saudara, di dunia ini ada makanan bergizi. Orang yang ada sedikit kurang sehat, ada juga konsumsi obat, itu jenis makanan saudara yang kita masuk gitu. Tapi ini mengandung makna dalam semuanya ada pada daging dan darah Yesus. Nah, ini kaitan dengan kematian Tuhan. Ini kaitan dengan kematian Tuhan. Setelah Yesus bicara dan kemudian dia mati, nah bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kirim Roh Kudus, dapatlah seorang rasul namanya Paulus. Paulus ini dia meneruskan apa yang dari Tuhan, yang tiap-tiap perjamuan suci kita baca. Saudara ya, dalam 1 Korintus 11, tapi kita nggak usah baca ini. Nanti kita akan lihat di sini mengandung makna yang dalam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu bla 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 bla. Nah, seperti itu. Ingat ya, Yesus bicara mengenai dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lalu kemudian sebelum Tuhan mati difasilitasi oleh Tuhan dengan perjamuan suci. Disitulah kita makan tubuh dan darah Kristus. Lalu prakteknya, karena dengar baik Mister, ini dipecah-pecah, roti yang dipecah-pecah. Jadi ini gak bisa dalam kematian Tuhan, karena ini nanti prakteknya pada kematian Tuhan. Tuhan mencari hukuman mati apa yang cocok dengan tubuh yang dipecah-pecah. Sebelumnya ada hukuman-hukuman yang terjadi di Alkitab juga ada. Hukuman tiang gantung. Ada hukuman dipacung kepalanya. Lalu ada hukuman ditembak mati di zaman-zaman sekarang nih. Ada hukuman pakai kursi listrik. Ada hukuman yang disuntik racun. Nah, ini hukuman-hukuman mati yang terjadi di atas dunia, saudara. Tetapi di zaman Roma tiba-tiba terjadi hukuman yang paling berat adalah hukuman disalib. Pertama dari nubuatan firman, salib itu adalah vertikal, horizontal. Terdiri dari vertikal dan horizontal. Kalau saudara lihat palang merah, itu juga salib. Cuman sama antara sisi satu dengan yang lain, betul ya? Kalau salib lebih panjang horizontalnya daripada vertikalnya daripada horizontalnya. Tapi yang namanya salib itu begitu, tambah itu salib sama, betul ya? Jadi nggak taunya ini menubuatkan tentang yang pertama di Keluaran 12 ayat 7. Yuk dibaca. Keluaran 12 ayat 7. Ini domba Paskah. Waktu Israel lepas dari perbudakan, maka Tuhan mengerjakan sesuatu yang paling dahsyat dari semua tulah yang ada. Disitulah Israel lepas.
Di mana Tuhan memberitahu kepada Musa dan umat Tuhan, hanya umat Tuhan yang tahu. Domba Paskah harus disiapkan dan dikorbankan. Darahnya engkau berikan kepada ambang dan tiang. Yuk, Keluaran 12 ayat 7 dibaca. Kemudian dari darah domba Paskah itu haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Dan Dua pada tiang pintu ya. 1, 2. Dan kemudian kepada ambang atas. Jadi 1, 2, 3. Yang itu kan ada 2. Ambang atas. Nah, kalau ditarik garis lurus ambang atas ke bawah menjadi vertikal, ditarik garis lurus dari tiang pintu ini menjadi horizontal. Itu apa? Salib. Jadi sudah dinubuatkan. Terus pada rumah-rumah di mana orang memakan. Iya, sudah dinubuatkan. Makanya dia harus mati, bukan ditembak mati. Cara penebusan Tuhan bukan ditembak mati, bukan kena kursi listrik, bukan diracun, bukan dipacung, bukan juga dengan tiang gantungan. Harus mati disalib. Sekarang sudah tidak ada itu melanggar hak asasi manusia, itu penyaliban. Saudara ya. Jadi tidak ada di dunia ini. Yang ada yang sekarang di dunia bagi orang-orang penjahat kelas kakap dan harus dihukum mati, kursi listrik juga udah nggak ada ya. Yang ada itu biasanya ditembak mati. Yang kedua diracun. Jadi disuntik racun. Lalu matilah dia. Itu kalau hukuman termasuk di Indonesia. Indonesia tembak mati di Indonesia. Hukuman bagi penjahat dia adalah gembong narkoba, pembunuhan berencana. Jadi hukumannya itu hukuman matinya. Kalau hukuman mati ya itu ditembak atau dikasih suntikan. Tapi di Indonesia ditembak mati. Jadi untuk menggenapi nubuatan ini Yesus harus disalib. Dari tahun, dari abad ke abad, baru muncullah di zaman Romawi, di zaman Yesus. Kematian bagi pemberontak penjahat besar harus disalib. Disalib ini sebelumnya disesah. Disesah itu dicambuk. Kita lihat cambuknya ya. Tolong dibuka. Nah, cambuk di zaman Romawi itu ada durinya, saudara. Jadi waktu Yesus dicambuk itu cambuknya nancep ya ke daging. Waktu dicambuk cecer gitu, ditarik itu terobek dagingnya. Itu yang disebut dipecah. 40 kalau nggak salah ya. Wah, terus terobek tuh dagingnya. Itu kalau 40 kurang 1 Paulus 40 jadi terobek. Jadi bukan kayak pecut kayak biasa kita lihat ya kalau di Aceh. Nah, di Aceh itu hukuman pecut masih berlaku di Aceh tuh. Di sini ada nggak hukuman pecut? Kayaknya enggak ya. Kalau dikumpul sama massa juga diserahkan ke polisi. Tapi di Aceh itu polisi nggak bisa bertindak. Itu ada hukuman pecut. Bagi apa gitu ya. Tapi pecutnya atau ya namanya pecut itu ya nggak ada pakai berduri begitu, nggak ada. Cuman biasa saja. Tapi di zaman Romawi itu begitu pecutnya, saudara. Jadi robek ya. Nah, itu ya menjadi terpecah. Waktu dia mengambil roti dia robek. Nah, ini sebuah penggenapan, saudara. Dia memberikan dirinya kepada kita dengan cara dia mati di kayu salib. Dasar yang paling penting adalah supaya kamu bisa makan dagingku dan minum darahku,
supaya kamu dipelihara dan hidup. Supaya kamu hidup. Nah sekarang dalam kematian Tuhan, saudara ya, di dalam kematian Tuhan, gak taunya sumber berkat itu ada pada kematian Tuhan. Jadi waktu kita makan tubuh dan darah Kristus, kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan suci, maka kita mendapat berkat keseluruhan. Karena saat Yesus mati di kayu salib, ini pernyataan dari Tuhan tentang kematiannya. 2 Korintus 5 ayat 21. Yuk kita perhatikan baik-baik. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, ini lihat saudara ya. Yang pertama dia harus mati di kayu salib, ada tujuan. Yuk 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, Telah dibuatnya menjadi dosa telah karena kita, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak mengenal dosa. Bayangin ya, kehadiran saudara di dunia itu beda dengan tujuan kehadiran Yesus di dunia. Kehadiran kita di dunia, setiap orang, baik itu dari pihak orang tua yang menghadirkan anaknya, mau anaknya berhasil. Betul ya? Anaknya diberkati. Betul saudara ya? Kalau kita sebagai anak yang telah dilahirkan, saya hadir, pasti punya tujuan. Saya pasti berhasil. Nah begitu. Itu tidak salah saudara. Saya pasti diberkati. Lalu ada istilah, saya mesti jadi orang. Udah jadi orang sebenarnya dia. Ini istilah saja ya. Tapi saudara tahu Yesus tujuannya hadir di dunia ngapain? Berkorban buat manusia. Gak ada orang yang mau hadir di dunia, saya mau mati. Gak ada orang mau hidup malah. Hadir di dunia mau hidup. Tapi Yesus malah kehadirannya berkorban, menjadi korban penebus dosa. Saudara, menjaga diri supaya hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, kira-kira punya tujuan enggak? Rajin ibadah, kira-kira punya tujuan enggak? Punya tujuan. Tujuannya apa? Diberkati. Ya, masuk surga, diselamatkan. Ya toh? Tuhan tujuannya dia jaga dirinya untuk tidak bersalah sedikit pun, baik pikiran dan hati. Dia jaga loh. Kita banyak terjatuh di dalam dosa pikiran. Pikirannya akhirnya jahat sama orang. Dia sudah tuh, katakanlah sudah mulai merah, kehidupannya rapotnya merah. Tapi kemudian sadar memang kalau bertobat. Tapi ada yang gak sadar, pikirannya yang rumit, emosinya, hatinya yang sakit hati, ngomong aja seenaknya sendiri, cuma aing begitu ya. Iya, saya kalau nggak dilepaskan sama saya, ngedongkol di hati, mending saya lepaskan. Enak dia melepaskan, bebas rasanya. Iya, cuman pada saat dia ngomong sama si A-nya sakit hati. Makanya Amsal bilang, kalau orang bodoh itu membeberkan kesalahannya. Iya, karena akhirnya dia menyebarkan kebodohan yang sakit hati itu kan. Harusnya ditahan, malah nggak boleh ada. Sabar itu bukan cuma sewaktu-waktu, tapi seterusnya. Nah kayak begitu. Tapi sudah kita keluarkan nih, wah terlanjur. Ya maklum orang yang kita ada kelemahan, saudara ya. Tapi kita sadar, kita bertobat. Itu udah salah, udah nggak bisa. Tapi Yesus, untuk pribadi Yesus nggak boleh marah kayak di dalam hatinya yang jengkel karena benci segala macam kita. Dia jaga loh. Waduh, luar biasa pribadi Yesus hanya untuk kita supaya layak untuk dikorbankan dan menjadi penebusan yang sempurna buat kita. Buat kita loh. 2 Korintus 8 ayat 9. Yuk. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia
Karena kamu telah mengenal kasih karunia. Terus bahwa ia dan oleh karena kamu menjadi miskin. Bahwa ia, Yesus, yang oleh karena kamu dan saya menjadi miskin. Terus Sekalipun ia kaya. padahal dia kaya, yang punya langit dan bumi. Teruskan. Supaya kamu menjadi kaya oleh Supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Terus Inilah pendapatku tentang hal itu. ya cukup. Bayangin loh, dia yang kaya, dia yang mempunyai sorga dan bumi. Dia rela turun ke dunia dan mati di kayu salib. Pada saat dia disalib, semua gambar-gambar memang harus sopan, tapi pada kenyataannya telanjang, ditelanjang, nggak punya apa-apa. Dia yang kaya sebenarnya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Ini kan luar biasa, saudara. Hebatnya rencana Tuhan yang begitu mulia buat kita, saudara ya. Ayat lain, dengan darahnya kamu telah ditebus dari segala suku, kaum dan bangsa, menjadi imam dan raja. Dan satu lagi, ini yaitu kita sudah tahu. Ini sekarang satu lagi, ini juga udah tahu. Tapi saya bilang nanti nih pada saat kita menikmatinya. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ya. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Terus Supaya kita yang telah mati terhadap dosa terus hidup untuk kebenaran. hidup untuk kebenaran. Dengar baik. Oleh bilur-bilurnya kamu telah Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minum. Saya ulang ya, banyak memang sekarang ini makanan minuman yang buat kesehatan. Saya pernah minum, saya ini kan ada diabetes, dari adik dicoba minum susu segala. Saya coba iseng lah, karena adik juga kasih, ayo kok coba. Tiap hari saya tes darah, ya. Jadi padahal saya sudah banyak makan segala macam gitu. Begitu tes darah besoknya, turun darahnya jadi normal gitu kan ya. Itu gara-gara minum itu. Tapi harganya jubilee. Mehong. Nggak bisa saya. Nah, gitu kan. Ada lagi yang kaitan dengan kanker apalah, waduh, wah mahal-mahal sudah, nggak ada yang murah di dunia ini. Yang cespleng mahal, oh yang nggak cespleng aja mahal, apalagi yang cespleng misalnya ya, oh mahal-mahal, nggak ada yang murah. Tapi yang paling hebat Tuhan memberikan secara gratis. Dagingku adalah benar-benar makan, darahku adalah benar-benar minum. Nah tinggal di sini, kliknya di mana nih? Bolak-balik dengan perjamuan misalnya ya. Makanya ada gereja yang bolak-balik itu anggur, wah dibelilah di apa? Nggak juga gitu ya, nggak usah gitu juga, itu terlalu meremehkan menurut saya ya, terlalu meremehkan saudara ya. Anggur dan roti itu diminum masuk, bukan diolesi. Ya saya juga bingung, diolesin di penyakit. Kan tidak ada diolesin. Kalau minyak diolesin iya. Minyak ada penatua dipanggil mengolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Minyak jangan diminum. Minyak berapa diminum? Matilah kau bisa. Tapi yang diminum itu udah kan sehat banget ya, secara manusiawi aja sehat. Dan
roti, daging itu jadi roti, dan anggur itu ya jadi minuman. Saudara, minuman kita pakai apa saja, yang penting di sini adalah percaya. Memang semuanya terjadi kliknya karena percaya. Amin, saudara. Sebab orang Israel tidak percaya. 36 coba dibaca dari Yohanes 6 tadi. Tuhan lihat ngomong banyak, tidak percaya. Aduh, kita berdoa supaya saudara dipercaya ya. Amin, saudara. Percaya. Nah, percaya kayak apa nanti? Yuk dibaca 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu dengan gamblang banget. Sedangkan mereka membanggakan Musa. Kami diberi oleh Musa roti dari sorga, itu mana? Tuhan bilang itu bukan Musa yang beri, itu Bapakku yang di sorga, karena perhatian sama orang Israel. Ini udah pakai nama Musa, ini kan hamba Tuhan besar, saudara. Apalagi kalau nama-nama yang lain. Orang nama Musa saja sudah digamblang. Musa itu jelas-jelas memberitahukan bahwa ada nubuatan nanti akan digenapi oleh Yesus. Nggak percaya. Yuk dibaca. Sungguh pun kamu telah melihat aku. Sungguh pun kamu telah melihat aku. Terus Kamu tidak percaya. tapi kamu tidak percaya. Jadi persoalannya memang cuma percaya. Nanti kita lihat percaya itu kayak apa. Tapi kita lihat dulu di sini. Gak taunya ini Tuhan ungkapkan, aku roti kehidupan. Nah itu. Jadi mereka ini lagi bincang-bincang sama Tuhan, bicara mengenai, wah nenek moyang kami diberi makan mana. Wah, dengan begitu bangga mereka. Apa perbuatanmu, Yesus? Nah, Yesus jawab, disitulah sampai kemudian Tuhan bilang, aku roti kehidupan. Luar biasa ya. Nah, saudara dengar baik. Kita lihat dulu awal dari kebanggaan mereka, di mana mereka telah diberikan selama 40 tahun loh, lebih itu malah. Ya, makanan gratis. Waduh. Memang sih makanannya cuma mana, tapi di situ mengandung vitamin, mineral, sampai mereka kuat, kakinya tidak sakit. Ya misalnya kalau kita makan sesuatu yang kemudian ada asam urat, kena lah asam urat, kakinya pasti adu-aduhan sakitnya. Betul ya? Kita makan sesuatu yang kena asam lambung, kena lah asam lambung. Macam-macam nih makanannya. Saya makan ini kena asam lambung, saya makan ini kena asam urat, saya makan ini kolesterol. Kalau ini mana? Memang cuma mana. Tapi banyak vitamin di situ yang membuat 40 tahun tidak pernah sakit. Itu tidak satu dua orang, jutaan orang. Hebat kan? Hebat kan? Keajaiban dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan itu hebat kan? Ini adalah wujud Tuhan memelihara umatnya. Dan apa itu? Mana? Mazmur 78 ayat 24 sampai 25. Kita lihat sebentar di situ. Kalian nggak taunya mana ini bukan sembarang makanan. Mazmur 78 ayat 24 sampai 25. Yuk nanti kita akan langsung pada poin-poin. Ya, mari. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Terus. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Gandum dari langit, teruskan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Gak taunya itu roti malaikat. Apa itu saudara? Rotinya malaikat. Apa saudara? Dikasih ke Israel. Jadi saya berulang-ulang kali pernah bicara bahwa di zaman itu Tuhan bilang sama para malaikat, kat semuanya ya. Di situ ada apa? Mikael, Gabriel gitu kan ya, dan banyak lagi para malaikat serafim, kerubin. Ini ada umatku yang kusayang. Jadi mereka di padang gurun gak ada makanan. Kamu ikut pinggang semua ya malaikat ya.
40 tahun makanannya dibagi sama umat Israel. Nurut nggak malaikat? Nurut. Sebenarnya susah dibagi makanannya loh. Ikat pinggang malaikat suruh puasa. Ya mungkin sehari makan sekali kali. Itu perhatian Tuhan sama manusia itu begitu loh, saudara. Perhatian Tuhan sama saudara itu begitu loh. Sampai malaikat aja Tuhan korbankan loh demi kita. Hebat nggak perhatian Tuhan? Amin, saudara. Makanya kita bersyukur loh Tuhan perhatikan begitu rupa, saudara ya. Nah saudara, ini dibanggakan sama Israel. Akhirnya Tuhan bicara mengenai aku ini roti kehidupan. Dan dengerin, ini dia nih penekanannya saudara. Kita baca Tuhan itu roti kehidupan. Barang siapa yang makan darahku dan minum, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, maka ia hidup sampai hidup yang kekal. Ini tujuan dapat roti kehidupan itu, tujuannya di sini. Kita ulang kembali 55-56. Yuk dibaca. Ayat 5 Yohanes tadi ya. Ayat 50 sebentar kita baca ini konfliknya. Ayat 53. Yuk, 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, dan kalau tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup. tidak punya hidup. Terus barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dengar baik, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus, sebab dagingku adalah benar-benar dagingku adalah benar-benar makanan. Di sini dia penekanannya. Terus, dan darahku adalah benar-benar darahku adalah benar-benar minuman. Sebab yang makan dagingku dan minum darahku hidup selama-lamanya. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang. Bukan mana yang seperti dimakan nenek moyangmu itu, biarpun perhatian Tuhan dan kau bangga-banggakan. Itu Bapa di surga yang kasih. Dan itu memang adalah makanan malaikat. Terus, dan mereka telah mati. tapi mereka semua telah mati. Teruskan. Barang siapa makan roti, Ini ajaibnya roti kehidupan, yaitu daging dan darah Yesus. Barang siapa makan roti kehidupan ini, terus ia akan hidup ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itu tujuan Tuhan. Nah, saudara, jadi kita memahami sekarang, waktu mereka membanggakan tentang mana, mereka bilang itu nenek moyang kami makan mana, hebat, sampai sekarang gak ada bangsa, gak ada orang, gak ada satu umat manapun yang diperhatikan Tuhannya demikian rupa kecuali Israel. Itu bangga mereka. Tapi Tuhan bilang mereka makan dan mati. Ini ada yang lain, roti kehidupan, dan dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup selama-lamanya. Walaupun dia sudah mati, tapi aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Hidup selama-lamanya. Dalam beberapa hari-hari ini ada beberapa yang meninggal, saudara ya. Pertama, Mr. Lowell, saudara, yang grandpa yang pernah hadir ya, itu meninggal di tanggal antara bulan April lah, beberapa hari yang lalu. Dikubur di Bogor yang dari Amerika, saudara itu ya, itu grandpa sudah meninggal.
Senin ya, itu usianya sudah hampir 80 atau mungkin sudah 80 ya. Yang kedua, rekan hamba Tuhan Pak John Oroh meninggal, saudara ya. Memang dia punya asma. Ada anjuran dokter, tetapi orang ini selalu berkata begini, saya sudah siap kapanpun dipanggil Tuhan. Ya sudah, akhirnya dipanggil Tuhan. Yang kaget Apau, ya penatua dari GSPD Subang, meninggal kemarin hari itu tuh ya Kamisnya ya meninggal. Ya setelah sebelumnya anak Neng meninggal. Jadi ada banyak yang meninggal, saudara. Saya merasakan begini dari hal-hal yang terjadi, dan orang-orang dunia banyak lah yang meninggal, ada longsor lah ya, terus di mana lagi kecelakaan lah. Kemarin aku sih longsor, selain longsor gempa bumi di Tuban, enggak tahu ada korban apa enggak. Gempa buminya gede. Longsor yang korban di mana? Bandung, Kabupaten Bandung. Kan itu di Kabupaten Bandung. Belum lagi banjir bandang di Demak. Ini bencana memang lumayan mengerikan, cuacanya ekstrim. Kita harus jaga-jaga. Saya batal ke Israel pun tidak di-approve sama pihak Israel, karena waktu saya lihat berita juga Israel tidak setuju dengan gencatan senjata. Jadi lagi tegang-tegang. Ya ada maksud Tuhan semua ya, ada maksud Tuhan. Saya sih ngalir saja, kita hidup ini ngalir saja. Tapi dengar baik saudara, dari hal-hal yang katakan meninggal. Tuhan menjanjikan begini, kalaupun dia mati, aku akan bangkitkan pada hari akhir zaman. Kalau makan dagingku dan minum darahku, kalaupun dia mati, aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman dan hidup selama-lamanya. Penekanannya adalah hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, pada saat persiapan dari keluarga nih, khususnya dari keluarga saya untuk ke Israel, kan keluar negeri ya. Persiapannya tuh bukan hari ini, misalnya besok mau berangkat hari ini, enggak, udah jauh-jauh hari persiapan. Kira-kira saudara kalau persiapan pergi jauh-jauh hari atau mendadak? Ya kalau misalnya tempatnya dekat sih nggak apa-apa lah mendadak. Kalau misalnya tempatnya jauh, kira-kira mendadak tuh jauh-jauh hari? Jauh-jauh hari, persiapin tiketnya, itu sudah harus tuh. Lalu apa-apa, tanya-tanya dulu. Nanti udah beli di sana nggak bisa masuk ke Indonesia. Ini lagi jangan dibatasi nih pembawaan dari luar negeri ke Indonesia. Wah segala macam ya. Apalagi kalau ke negara yang ada mesti pakai visa. Wah nggak bisa sembarang saudara. Terus ada rekening koran lagi di Amerika, di Australia itu pakai rekening koran. Saya cuma korannya doang yang punya. Rekening koran gitu nggak bisa. Nah itu dia saudara ya, jauh-jauh hari. Loh ini satu lagi saudara. Saudara mesti perhatikan bahwa ada kehidupan, dua kehidupan. Itu sifatnya kekal selama-lamanya, nggak bisa balik lagi ke kehidupan semula. Begitu dia kena di situ, begitu dia dapat panggilan dari kehidupan yang kekal selama-lamanya, cuma dua pilihannya, surga atau neraka. Surga selama-lamanya, neraka juga selama-lamanya. Dua-duanya selama-lamanya. Jadi kalau kita bicara, oh kami mau hidup selama-lamanya, tunggu dulu, lu hidupnya maunya di mana? Di surga atau neraka? Karena dua-duanya selama-lamanya. Di surga hidup bahagia, nah itu ditambahin. Hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
di neraka, hidup sengsara menderita, kematian api neraka selama-lamanya bersama dengan iblis. Syukurin loh. Ya kan ya. Lo ini hidup selama-lamanya. Sedangkan kalau kita keluar jauh, keluar negeri gitu ya, kita harus persiapan. Ini negeri bukan cuma di luar pulau kita, di luar bumi loh. Yang diistilahkan sama Tuhan di balik matahari. Jadi ada kehidupan di bawah matahari. Ini kehidupan di bawah matahari. Ada kehidupan di balik matahari. Di bawah matahari, kata ayat, paling tinggi 70. Puji Tuhan kalau kuat 80. Sebagian besar orang yang ngalami 80, ada tambahan misalnya 82, 83, 85. Sebagian besar itu dengan rasa sakit. Sebagian kecil ada yang memang jaga dari awalnya sehat. Pak Rorong itu 91. Tapi ya sudah tua juga, nggak bisa turun tangga, pasti ada terbatasnya. Kemarin kami menghadiri satu orang tua rohani, saudara. Dia ini foundernya JDN, foundernya JDN itu Jaringan Doa Nasional, kemudian foundernya Misi di Indonesia, saudara. Foundernya, banyak founder lah, sampai sungguh dihormati, ada orang-orang besar sebagai anak-anak rohani dia, saudara ya. Usianya 81. Dia ini sebagai promotor atau menjadi orang yang akan mengerjakan transformasi Indonesia. Saya terlibat sebagai tim doa. Begitu pertemuan-pertemuan baik Zoom maupun datang onsite-nya, bertemu dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ini orang memang luar biasa. Sudah 81, saudara. Memang ngomongnya saja memang kebetulan Cina totok, jadi ngomongnya sedikit kalau ya. Jadi dari situ, saudara ya, sungguh luar biasa dipakai sama Tuhan. Kayaknya luar biasa lah orang ini. Tapi terbatas sekarang, sudah 81, nggak bisa apa-apa, nggak banyak apa-apa. Paling cuma beri nasihat. Penggeraknya salah satunya anak rohani saya, saudara. Ya itu dia keadaannya. Setiap kita ini punya batasan, betul ya? Nah, kita untuk keluar negeri saja di luar pulau Indonesia kita siapin baik-baik. Ini bukan pulau, ini di luar bumi. Karena ada di balik matahari ada kehidupan kekal. Mau surga atau neraka? Surga pasti. Udah siap, udah persiapan. Ya dipanggilnya mah kapan aja nggak masalah. Persiapannya mesti sekarang. Makanya Tuhan bilang, ini luar biasa. 27 sekarang, Yohanes 6 ayat 27. Ini poin terakhir ya. Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ya, kita makan nasi segala macam sampai Israel dipelihara. Kalau kita ini kerja keras, akhirnya kita bisa makan. Israel dipelihara sama Tuhan, tetap mati. Dengan makanan malaikat tetap mati. Tidak menjamin makanan malaikat bisa membuat dia hidup. Kecuali, itu dia. Dagingku, kata Yesus, adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Yuk, terus lagi. Melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup. Melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Terus. Yang akan diberikan anak manusia kepada. Kemudian dia bicara, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Terus. Sebab dialah yang disahkan oleh Dia yang disahkan oleh Bapa Allah. Terus. Allah dengan materai. Dan meterainya, segelnya sah, dan itu segel kerajaan sorga. Tidak bisa digugat oleh siapapun. Apa yang dinyatakan itu benar,
dan kekal selama-lamanya. Pernyataannya, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan bilang, bekerjalah untuk hal-hal yang berkaitan yang tidak binasa ini, saudara. Jangan bekerja hanya untuk makanan yang dapat binasa. Kita hidup, makanya harus makan ya. Untuk dapat makan kita harus kerja. Kalau pemalas, jangan kasih makan, kata ayah. Nggak tertib itu. Harus kerja. Nah, kerja kita ini hanya untuk makanan aja? Enggak. Kemudian dari kerja dapat keuntungan. Karena untuk membuat kerja kita semakin mudah, kendaraan, lalu ada rumah, kontrakan, kos, itu semua dari kerja kan? Tetapi semua itu sifatnya sementara, sifatnya keuntungan-keuntungan kita hanya di bumi. Yang kalau misalnya ada orang kerja keras, itu nggak main-main loh kerja keras, saudara ya. Kosinai sama Cigot ini udah berapa tahun kerja keras? Sampai sekarang masih kerja keras nggak? Masih loh, ya kan? Sampai akhirnya diberkati. Kalau nggak kerja keras nggak dapat duit, ya kan? Apalagi semakin putaran uangnya semakin gede, semakin kerja keras. Untung dapat memang. Saudara ya, ada yang nggak kerja keras yang nggak dapat duit, gitu ya. Kerja keras. Nah, saya tuh kadang-kadang kasihan ya, baik itu pendeta maupun pengusaha ya. Kerja keras sudah banting tulang dari muda. Begitu tuannya, anak-anaknya kacau. Aduh, kasihan. Itu di pengkhotbah diungkapkan tuh. Ada yang paling malang di dunia ini. Setelah mengumpulkan duit, bukan buat anak-anaknya. Aduh, kasihan. Kuburannya nggak dapat katanya loh. Aduh, ya anaknya bertengkar dari semua. Kuburannya nggak dapat. Kasihan itu. Puji Tuhan kalau ada kerja keras. Sebab gini loh, cenderung orang kerja keras di usia-usia muda akhirnya berhasil. Waktu mendapat anak nggak dibiasain dididik. Enak aja tuh anak dapat ngomong. Jadi ini anak bukan di dalam didikan yang sesuai dengan, apalagi firman Tuhan ya, tidak sesuai dengan firman. Kasih supaya jangan ribet. Saya lagi kerja gini, udah kasih minta apa kasih. Itu nggak tanya ngeracinin anak. Kita udah nggak bisa apa-apa. Itu anak nongkrong. Waduh, itu saya dapat itu sama juga hamba Tuhan ya. Anaknya dibiarin, akhirnya hamba Tuhan sudah nggak kuat lagi melayani, anak-anaknya kacau. Mau terusin, tambah kacau. Jadi saudara, di dunia ini seberapa sih kita bisa kerja keras dan akhirnya bisa menikmati? Malah memang pengkhotbah bilang gini loh, ini ya, jadi jangan kerja keras terus, bagus kerja keras. Tapi supaya ada, ini kata pengkhotbah loh, bukan kata saya. Pengkhotbah ini orang beriman, saudara. Kata pengkhotbah 5 ayat 17, cepat karena nanti kita poin pada terakhir. Yuk. Malah sepanjang umurnya, Iya. ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Oh iya, teruskan dulu. Mengalami banyak kesusahan. Ya, ini yang nanti saudara baca sebelumnya, silakanlah. Ini teruskan. Penderitaan Ya, dan kesalahan. ya itu tadi tuh yang hidup udah kerja keras tapi nggak dapat tinggal buat anak-anak dan sebagainya, begitulah. Nah, 18. Lihatlah. Yang kuanggap baik dan tepat ya. Ini pengkhotbah juga ngalami kesalahannya. Lalu dia bicara, pengkhotbah itu kan orang kaya. Pengkhotbah itu Salomo, Raja Sulaiman, Raja Salomo ini orang kaya. Setelah dia pelajari semua, dia bilang gini, lihatlah. Yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang karena udah punya duit ya, udah kerja keras di usia-usia, jangan terus kerja keras terus, kasihan. Ayolah bersenang-senang ya. Makanya pernah ada yang saya katakan, ya Ci, engkau ini udah cari duit, dapat duit, sekarang duitnya disimpan, membuat apa?
Ya kasih lo senang-senang buat dirimu, nggak apa-apa nih kata pengkhotbah loh. Jangan tuh si tokoh terus cuman hidupnya sebatas 4 kotak, kalau kan 4 kotak. Kalau nggak kemana-mana cuma barang-barang doang lah. Hidupmu nggak pernah senang lah, ayo refreshing kayak healing kayak, ya jangan terus-terusan healing, enggak, sesekali boleh dong. Ini loh yang dibilang. Terus dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. ya, terus selama hidup yang pendek, terus yang dikaruniakan Allah kepadanya. ya, Sebab itulah bahagianya. Terus kan, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmati. Ada orang dikaruniai kekayaan begitu luar biasa, tapi nggak punya kuasa menikmati. Kenapa? Sakit perut. Nah, selama kita sehat, Tuhan bilang terus untuk menerima bahagianya terus dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. ya, Juga itu pun karunia Allah. karunia Allah. Kalau sudah bisa nikmati, udah kerja keras, kalau healing, bisa nikmat sama keluarga misalnya. Dari situ kita bisa satu sama lain, bisa saling kenal, bisa saling akrab. Keluarga itu healing, saudara ya. Jangan healing masing-masing pegang HP. Ya, salah juga. Ayo HP. Ini perintah dari atasan orang tua. Gitu, saudara. Jadi semua healing, ngerasain kebersamaan. Itu karunia Allah loh. Haleluya. Terus teruskan di situ. Tidak sering dia mengingat umurnya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara, ya, dia sibuk dengan senang hatinya. Senang hatinya karena ini karunia Allah ya, kaitannya dengan Allah ya. Ya begitu, saudara. Saya memang ada orang sampai sekarang masih terus kerja, usianya sudah sekian. Ada yang ngumpulin duit. Loh, hidup ini penting loh. Nikmati sama-sama, saudara ya. Apalagi kalau dia punya anak-anak, kumpulin, mumpung dia masih ada. Saudara, ini hebatnya yang saya dapatkan begini. Kan ini adalah kaitannya dengan hidup yang akan datang di balik matahari. Kalau tadi itu di bawah matahari semua. Di bawah matahari segalanya memang sia-sia. Makanya mesti ada yang kita pikirkan hidup di balik matahari. Itu surga atau neraka. Tapi kita semua arahnya surga. Amin. Untuk surga ini, jadi ada hidup di bawah matahari, ada hidup di balik matahari. Ada hidup yang sifatnya manusia sementara, ada hidup yang sifatnya kekal. Gak taunya itu sudah kita tahu sih, tapi saya butuh untuk saudara ingat lagi. Itu Tuhan janjikan. Kan tadi bekerja untuk hidup yang selama-lamanya, makanan yang selama-lamanya. Kadang kita bekerja begitu banting tulang, tapi untuk hidup sekarang. Oke, akhirnya dinikmati, tetapi karena dia saking menikmatinya bisa jatuh juga dalam dosa segala macam. Karena dia gak persiapan untuk hidup akan datang. Begitu mati, ayo lo kemana? Nah, gitu kan ya. Nah, saudara, untuk hidup akan datang ini juga Tuhan bilang harus bekerja. Bahkan Tuhan bilang jangan hanya bekerja untuk hidup yang sekarang ini, tapi hidup yang akan datang juga. Bekerja itu kan adalah sebuah usaha yang kita prioritaskan. Ya kan? Anda juga, mobilisasinya kan tinggi ya. Di situ ada proyek, lari Pak. Cari proyek, itu bener ya. Kalau nggak cari nggak dapet, apalagi pesaingnya banyak sekali. Yang di toko mah, ya apalagi posisi lain Cikuatin, mungkin Cikian juga kan buka toko pagi-pagi udah siap. Ya Akang kan kalau buka toko nggak bisa jam 12. Lagi yang jual makanan, kadang-kadang ya udah jualan pagi-pagi ke pasar, nangkong, jual
Bilang ngantuk. Karena pagi-pagi udah masak. Ya itu kerja keras ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Namanya kerja itu ngejar, saudara ya. Bekerja itu kan ngejar, nggak diem aja. Jemput bola katanya, ayo jemput bola. Nah sekarang bekerja juga untuk yang tidak binasa. Seperti apa usahamu? Kalau soal kerja untuk dunia mah, untuk hanya makanan sekarang yang kemudian ditinggal mati nanti. Habis semua. Kerjanya keras. Tapi begitu untuk hidup yang akan datang, santai aja. Apa itu kerja untuk hidup yang akan datang? Dapat makanan yang tidak binasa. Apa itu? Tadi perjamuan suci. Adanya di mana? Di ibadah. Firman Tuhan, roti kehidupan yang tidak binasa. Padahal saudara ya, kalau kita dapat ini, jadi ini sebenarnya dua pilihan. Satu yang kita harus pilih dari dua ini. Mana yang kita harus prioritaskan? Prioritaskan. Ada orang memprioritaskan tadi pekerja jasmani. Ya dapat tuh orang-orang dunia dapat. Ujungnya begitu mati, ditinggalin memang. Nggak ada orang yang bawa emasnya sampai mati. Nanti anak-anakku ya, ini emas sekian cukin. Begitu saya mati ya, taruh di tangan saya. Betul dia mati, ditaruh di tangannya. Bentar lagi direbut tuh sama orang. Nah, tangannya dipotong. Emang enak sudah ya. Nggak taunya dia udah gak punya tangan. Gue nanti dipotong ambil sama orang. Kalau nggak sama anak-anaknya, dia sama orang jahat. Betul nggak saudara? Kan gitu kan? Ya dia nggak bisa apa-apa. Ayo lo mau apa lo? Menjadi hantu bodoh teing. Karena orang mati nggak bisa apa-apa diambil. Kayak begitu. Tetapi setelah meninggal, setelah hidup akan datang di balik matanya, ini penting kita perhatikan. Kemudian ini hebatnya dari Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Ya sebenarnya juga ya. Kita pernah baca Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ini statement pernyataan dari Tuhan soal bekerja jasmani dan bekerja makanan yang binasa itu tadi, pekerjaan di dunia ini. Ada pekerjaan untuk makanan yang tidak binasa. Saudara ya, itu hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Jadi ada rohani dan jasmani. Tuhan bilang yang mempunyai sorga dan bumi loh, mempunyai sorga dan bumi. Bilangnya begini, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Perhatikan, saya baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ini pekerjaan, ini makanan jasmani, bikin khawatir memang. Betul, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33 prioritasnya. Yuk dibaca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang rohani, saudara. Makanan yang tidak binasa, firman Tuhan, ibadah, perjamuan suci, terus dan kebenaran. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah itu. Kalau kita prioritaskan yang rohani, yang jasmani ditambah kepada. Gak usah dicari. Kita nggak usah dinototin gitu, nggak usah. Datang sendiri. Asal prioritasmu betul, ditambah. Makanya gak heran tiba-tiba difasilitasi, ketemu sama orang baik. Kok bisa percaya orang itu sama saya? Gitu. Tapi kalau kita prioritas yang jasmani, khawatir loh. Yakin sama saya, khawatir. Apalagi zaman sekarang. Cari yang rohani. Cari, prioritaskan. Itu nomor 1, itu yang dikejar. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Dan itu hebatnya. Dua hal hidup ini dan hidup akan datang dijanjikan oleh Tuhan dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ini kemudian baru kita siap ya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. 1 Timotius 4 ayat iya, 7 dulu. Tetapi jauhilah tahayul Jauhilah nenek-nenek tua. tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, nenek lampir segala macam.
Memang di dunia ini ada hoax. Hoax itu adalah termasuk golongan dongeng. Dongeng itu adalah tidak cerita yang tidak benar, hoax segala macam. Tetapi Tuhan bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Di ibadah itu ada firman. Itu bukan hoax, itu kebenaran. Terus Latihan badani terbatas. latihan badani. Ya, tadi saya bilang makanan, ada makanan sehat, ditambah dengan olahraga supaya sehat, maksudnya panjang umur, tetap mati kok. Tetap mati. Manusia tetap mati, panjang umur, ya pasti mati. Itu terbatas gunanya, latihan badani, bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan jasmania dan lain sebagainya. Mau senang, healing, segala macam, tetap itu hal-hal yang berkaitan dengan sementara sifatnya cuma di dunia. Terus, Tetapi ibadah itu berguna dalam segala tetapi hal. ibadah itu berguna dalam segala hal, ya. Karena Mengandung janji. Tuhan yang janji nih. Tuhan yang janji, masa gak percaya sama Tuhan di atas segala Tuhan? Bos di atas segala bos. Ini Tuhan ini berkaitan dengan rohani dan jasmani. Jasmanimu apa? Yaitu tadi pekerjaan dan untung. Ini juga big bossnya, big boss. Terus baik untuk hidup ini. baik untuk hidup ini yang kita kejar tadi, pekerjaan, buka toko, lalu kemudian dagang, lalu kemudian ini dan itu. Kalau yang masih sekolah, dia kejar di situ, tidak salah. Tetapi sebenarnya kalau kita prioritaskan ibadah, itu mengandung janji untuk hidup ini menjadi sukses, diberkati, ditolong oleh Tuhan, difasilitasi oleh Tuhan. Terus Maupun untuk hidup yang akan datang. dan untuk hidup yang akan datang di balik matahari. Begitu kita meninggal setelah kita berhasil diberkati, masuk surga, kan enak, saudara. Terus Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. iya, patut diterima sepenuhnya, jangan kompromi. Saya nggak ada waktu beribadah. Pasti ibadah itu hari Minggu saya ini anak-anak. Nggak usah kompromi. Patut diterima sepenuhnya tanpa kompromi apapun. Jangan ada alasan apapun. Prioritas ibadah. Ibadah itu mengandung janji. Yang janji siapa? Big boss. Kan dahsyat banget, saudara. Tuhan yang akan tolong. Makanya ya belajar, jangan mikirin bagaimana cara Tuhan nolong. Pasti ditolong sama Tuhan. Bagian kita aja nih, ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Saya bilang makanya kalau ibadah nyanyi, biarpun nggak bisa suaranya parau-parau, nyanyi. Itu klip-klip lagi. Apa gitu nyanyi. Gitu. Yuk kita siapkan diri kita. Ya memang Tuhan berkata begini, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Dan itu betul-betul akan membuat kita menjadi sehat, kuat, dan lain sebagainya, diberkati. Dan semua yang Tuhan siapkan hari ini, fasilitas Jumat Agung yaitu kematian Tuhan, penebusan, sakit disembuhkan, yang menjadi hidup kita ini dosa disucikan oleh Tuhan. Ayo siap aja semua pemain musik. Lalu kemudian berkat semua ada, berkat jasmania dalam pekerjaan kita dibuat berhasil dan lain sebagainya. Cuman satu tadi apa saudara supaya klik, percaya. Ya sebelum kita siapkan lagi, saya ingin mengajak, perhatikan nih, zaman suci siapkan diri. Saya baca dulu 1 Korintus 11 ayat 27. Tolong di mic-nya di unmute. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lalu bagaimana cara tidak layak makan? Ayat 28 dengan baik, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa percaya, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, padahal lewat korban Tuhan yang menanggung kelemahan dan penyakit kita. Dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Hari ini tunjukkan tanganmu ke dirimu. Jadi orang yang menghargai korban Tuhan adalah orang yang koreksi diri. Jangan koreksi istri, suami, pendeta, siapapun, jangan. Koreksi diri. Tunjukkan pada diri. Itulah orang yang mengakui bahwa korban Kristus betul-betul terjadi dan kita akan menikmatinya. Haleluya. Yes. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, sempurna mengasihimu. Ada makanan dan minuman yang benar-benar memberi kamu sehat kuat, baik di dunia ini maupun di surga. Itu yang bisa selama-lamanya ini sebagai kuasa dari korban Kristus. Kami mau berkata, membunuh hal-hal yang rohani, karena kau menjanjikan semuanya. Hari kelima, kemudian Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat. Yang memberi semuanya. Dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan berbaik bagi kami. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kau minuman. Haleluya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Hiduplah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyembah Tuhan yuk. Haleluya. Oh ya syakari. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengenapan janji-Mu dalam ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau baik. Sungguh perhatian-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat daging dan darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami sungguh berkat luar biasa bagi kami, bagi hidup kami akan datang, bagi hidup kami di masa ini. Kau membuat kami menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi berhasil, karena memang itu rencana dan kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir. Kau berkati mereka Tuhan yang memberi fasilitas bagi haleluya kami, haleluya. Di dalam kuasa Tuhan bekerja atas setiap anak-anak-Mu. Dan Kau berkati mereka semua juga yang ikut live streaming pada hari ini. Haleluya, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus bekerja kepada kami semua. Berkati Tuhan Yesus di dalam kehidupan anak-anak-Ku dalam pekerjaan seperti yang Kau janjikan, di mana Kau terus menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih pemerintah kami juga diberkati, baik Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, dengan perhitungan KPK dan semuanya Tuhan. Mari campur tangan juga dengan sidang-sidang MK yang ada. Mari Tuhan Kau bekerja, Kau bongkar semua kasus-kasus yang tidak baik, baik itu dari koruptor, baik dari terorisme, gerbong narkoba, sindikat mafia, supaya terbongkar semua dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mau hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Demikian Kau berkati Tuhan dari setiap aktivitas yang kami kerjakan sebentar, dari mulai sebentar dan seterusnya bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihi-Mu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. 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 Bagi anak Bapa. Haleluya.
Tuhan.